Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah ja'ala al-Islam tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, shahadata man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasif bil makarimi kibaran sabiyya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, kana sadiqal wa'di rasulan nabiyya, wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum walam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'du, ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah haqqa taqwah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah senantiasa kita panjatkan, senantiasa kita ungkapkan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita diperkenankan untuk kembali berkumpul melaksanakan sholat Jumat. Setiap hari Jumat ini tiada lain, sama-sama khatib menyeru pada diri sendiri dan jamaah, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Pada momen seminggu sekali ini, senantiasa iman kita diperbaharui, karena iman itu mengalami naik turun. Naiknya iman dengan melaksanakan taat dan turunnya iman dengan bermaksiat. Maka dengan momen yang sangat mulia ini, sama-sama kita naikkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat ini bertepatan dengan Hari Guru Nasional, atau tepatnya besok tanggal 25 November pada tahun ini, tentu kita mengingatkan guru-guru kita yang berjasa pada kita, guru-guru kita yang mengajari kita ilmu pengetahuan dan akhlak mulia. Meskipun nun jauh di sana, tepatnya di Gaza dan Palestina khususnya, itu mereka sekarang ini banyak sekali anak-anak yang belum layak atau belum semestinya mendapatkan pendidikan. Mereka sama sekali belum mendapatkan pendidikan yang layak seperti halnya kita. Dan kita terus-menerus memanjatkan doa, mudah-mudahan mereka mendapatkan kemerdekaan, mereka mendapatkan pendidikan yang layak, kehidupan yang layak, bahkan merasakan apa yang kita rasakan di sini, yaitu udara kebebasan, bebas untuk melaksanakan ibadah kapan saja, bebas untuk menuntut ilmu di mana saja, dan kita menginginkan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin jamaah rahimakumullah, salah satu yang diajarkan oleh guru-guru kita adalah bagaimana caranya kita sebagai anak didik, bagaimana caranya kita sebagai putra-putri itu dapat menjadi mandiri. Tentu kemandirian ini ditopang dengan rezeki, kemandirian ini ditopang dengan keberkahan. Tidak semestinya seseorang yang beriman ketika hendak dia mandiri, dia itu menjauhkan diri dari orang tua, menjauhkan diri dari guru, karena sejatinya orang yang mandiri itu adalah orang yang senantiasa berbakti pada guru dan orang tua. Dia mampu membuktikan hasil pendidikannya dengan kemandirian ini, bisa berbakti kepada guru, berbakti kepada orang tua, dan bermanfaat bagi sesama. Dan yang diajarkan oleh guru-guru kita dalam mendapatkan rizki adalah tidak melakukannya dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khutbah yang singkat ini akan menyampaikan materi tentang membuka pintu-pintu rezeki. Hadirin jamaah rahimakumullah, setidaknya ada 3 perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sampaikan dalam Al-Quran sebagai pedoman bagi kita umat Islam. Bagaimana kita mendapatkan rezeki, bagaimana kita membuka pintu-pintu rezeki yang itu adalah kita harapkan, yang kita inginkan. Tidak hanya kebahagiaan di dunia, tapi rezeki itu dapat membawa kita kebahagiaan di surga nanti. Yang pertama adalah dengan beribadah. Pintu rizki yang pertama didapat dengan beribadah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada manusia untuk beribadah. Bahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, aku, kata Allah, tidak menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sehingga wujudnya kita di sini, wujudnya keberadaan kita di alam dunia ini, itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan saat Allah menyuruh kita beribadah, tentu Allah menyediakan fasilitas dan rezekinya, sehingga orang yang rajin ibadah itu diberikan penghidupan, rezeki yang mapan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikannya jalan keluar, dan Allah akan memberikan rizki dari pintu yang tidak diduga-duga. Di antara ibadah tidak hanya sholat, ibadah pun di situ ada istighfar, ada sedekah, ada saum, dan lain-lain. Sehingga ketika kita istiqomah dalam ibadah, maka Allah sudah menyiapkan pintu rizki kita dari pintu ibadah. Jamaah yang berbahagia, yang kedua adalah melalui pintu akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Ini kerap kali dilewatkan oleh sebagian orang. Beberapa kalangan itu menginginkan rezeki, menginginkan harta dan jabatan tanpa melihat sisi akhlak. Sehingga untuk mencapai tujuan, meskipun itu menjadikan orang lain teraniaya, ia tetap ingin didapatkannya. Padahal dalam Islam kita dituntun oleh Allah, ternyata akhlak mulia itu pun menjadi pintu rizki yang halal bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh bagaimana beliau meskipun dalam waktu sebentar, kurang lebih 23 tahun beliau berdakwah, itu beliau dengan akhlak yang mulia mampu menundukkan Romawi, mampu menundukkan Persia, dan semua jazirah Arab takluk dalam Madinah saat itu. Ini semuanya berkat akhlak yang mulia.
Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man sarra ayubsata rizquhu wa yunsa'a man sa'atuhu falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka bersilaturahimlah. Ternyata hadirin yang berbahagia, silaturahim ini menjadi simbol akhlak mulia. Sehingga kalau kita banyak silaturahim, banyak bertamu atau banyak bertemu dengan sesama, dengan menunjukkan akhlak yang baik, empati dan seterusnya, itu adalah mendatangkan pintu-pintu rezeki kita, khususnya dari pintu akhlakul karimah. Yang ketiga tentunya adalah dengan kasab atau dengan usaha. Dalam Al-Quran surat An-Najm, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa al-laisa lil insani illa ma sa'a. Surat An-Najm ayat 39. Tidaklah bagi manusia itu kecuali apa yang ia usahakan. Sehingga usaha ini pun dituntut bagi kita, dituntut bagaimana ini adalah proses yang hakikatnya sudah disiapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita memahami pintu-pintu rezeki ini, yang pertama adalah dengan beribadah, yang kedua dengan berakhlakul karimah, yang ketiga dengan usaha yang halal dan barokah. Insya Allah pintu-pintu rezeki kita akan dibukakan, akan didekatkan oleh Allah, dan kebahagiaan yang hakiki bukan hanya materi, tapi kebahagiaan batin, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat, dan kita terus menerus berdoa saudara-saudara kita khususnya yang ada di Palestina, mudah-mudahan oleh Allah diberikan rezeki, diberikan kemampuan, kesabaran serta kemenangan melawan penjajah, dan akhirnya mendapatkan kemerdekaan yang diharapkan, yang dicita-citakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.